Halo teman-teman semua, kita kembali lagi pada pembahasan soal OSP tahun 2022. Di video kali ini kita akan membahas soal nomor 4. Oksida nitrogen merupakan salah satu jenis polutan udara yang dapat membahagiakan kesehatan dan ekosistem karena dapat menyebabkan gangguan pernafasan, hujan asam, efek rumah kaca, dan lain-lain. Reaksi antara oksida nitrogen dapat menghasilkan gas N2 dan O2 yang tidak berbahaya. Berikut adalah diagram tingkat energi reaksi beberapa oksida nitrogen. Diketahui data-data termodinamika sebagai berikut. Subscript angka merujuk pada diagram di atas. Pertanyaan yang A, nilai delta H pembentukan standar N2O gas adalah berapa kilojoule per mol? Reaksi yang sesuai dengan nilai tersebut ditunjukkan oleh nomor berapa? Oke, pertama, reaksi yang diminta adalah reaksi pembentukan dari N2O. Reaksi pembentukan dari N2O dapat kita tuliskan seperti berikut. N2O dibentuk dari N2 dan O2. Jadi N2 tambah setengah O2 menjadi N2O gas. Nah, reaksi ini dapat kita peroleh dengan menjumlahkan reaksi nomor 1 dan reaksi nomor 5. Oke, coba kita perhatikan baik-baik. Reaksi nomor 1 adalah N2 tambah O2 gas. N2 gas ditambah 2O2 gas menjadi 2NO tambah O2 gas. 2NO gas tambah O2 gas. Nah, reaksi ini bisa disederhanakan karena ada O2 di kiri dan di kanan, maka kita bisa hapus O2 di kanan dan O2 di kiri, sisanya 1. Menjadi seperti ini. Maka delta H reaksi ini adalah delta H reaksi 1 sama dengan 182,6 kilojoule per mol. Nah, selanjutnya, reaksi yang kelima adalah 2NO gas ditambah O2 gas menjadi N2O gas ditambah 3/2 O2 gas. Reaksi ini juga bisa disederhanakan. O2 di sebelah kiri ada 1, di kanan ada 1,5. Jadi yang di kiri habis, menyisakan yang di kanan menjadi setengah. Nah, seperti ini. Kemudian, ini kita geser ke sini dulu. Berarti ini adalah delta H5. Delta H5 sama dengan minus 101 kilojoule per mol. Kita jumlahkan kedua reaksi ini, maka kita bisa coret 2NO gas dan O2 di sebelah kiri ada 1, di kanan ada setengah, jadi yang di sebelah kiri menjadi setengah. Seperti itu. Nah, berarti reaksi totalnya menjadi N2 gas ditambah setengah O2 gas menjadi N2O gas. Dan ini adalah delta H pembentukan dari N2O. Ini adalah reaksi pembentukan N2O, maka delta H pembentukannya adalah delta H1 ditambah delta H5, 182,6 ditambah minus 101, hasilnya positif 81,6 kilojoule per mol. Jadi jawaban pertanyaan yang A, delta HFN2O adalah 81,6 kilojoule per mol. Dan reaksi yang sesuai dengan nilai tersebut ditunjukkan oleh reaksi yang keempat. Ya, karena kalau kita lihat
reaksi yang keempat, gitu ya. Reaksi yang keempat itu N2 gas ditambah 2O2 gas menjadi N2O gas ditambah 3/2 O2 gas. Nah, O2-nya bisa kita sederhanakan. Di kiri ada 2, di kanan ada 1,5 setengah gitu ya. Jadi yang di kanan habis, yang di kiri menjadi setengah. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah reaksi yang keempat. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal B, C, D, E. Oke, kita perhatikan. Salah satu reaksi antara oksida nitrogen yang dapat terjadi adalah N2O gas tambah NO2 gas menjadi 3/2 N2 gas tambah 3/2 O2 gas. Delta H reaksi tersebut adalah, oke. Nah, ini kita harus jeli memanfaatkan reaksi yang sudah diberikan di soal dari diagram untuk mendapatkan reaksi yang diinginkan, gitu ya. Jadi, reaksi yang diinginkan ini bisa kita peroleh dengan cara menjumlahkan, gitu ya. Menjumlahkan, ini reaksi yang kedua. Reaksi kedua kita balik ya. Reaksi dua dibalik. Kalau reaksi dua dibalik, menjadi 2NO2. Ini kita jawab yang B dulu ya. 2N, reaksi 2 dibalik, 2NO2 gas menjadi N2 gas ditambah 2O2 gas. Nah, karena kita inginnya NO2-nya 1, maka kita selain dibalik, kita kali setengah. Oke? Supaya ini menjadi 1, ini juga menjadi 1, N2-nya menjadi setengah. Jadi delta H reaksi yang ini adalah minus setengah dari delta H reaksi yang kedua. Oke? Jadi reaksi 2 dibalik dan dikali setengah. Gitu ya. Dibalik dan dikali setengah. Reaksi yang kedua. Kemudian kita bisa lihat N2O harus ada 1 di kiri, maka kita balik reaksi yang 4. Jadi reaksi 4 kita balik juga. Kita balik. Kalau reaksi 4 kita balik, maka reaksinya menjadi N2O gas ditambah 3/2 O2 gas menjadi N2 gas ditambah 2O2 gas. Nah, karena ada O2 di kiri dan di kiri ada 1,5, di kanan ada 2, jadi yang di kiri habis. Nah, yang di kanan menjadi 1 O2-nya. Oke, ini kita geser dulu biar lebih rapi. Oke, jadi reaksinya menjadi seperti ini. Delta H reaksi yang ini adalah minus delta H reaksi nomor 4. Oke, kemudian kalau reaksi ini kita, sorry, O2-nya menjadi setengah tadi ya. Nah, di reaksi yang di bawah gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan, maka kita peroleh hasil penjumlahannya menjadi N2O gas ditambah NO2 gas menjadi 3/2 N2 gas ditambah 3/2 O2 gas. Oke, delta H-nya, delta H reaksi ini adalah minus setengah dari delta H2 min setengah dari delta H2 ditambah min delta H4. Gitu ya. Ini kalau kita hitung, hasil perhitungannya, kayak ini kita biar kelihatan semua ya. Nah, kalau kita hitung, hasilnya menjadi
Ini minus setengah dari delta H2 itu, minus setengah dari delta H2 berarti minus setengah dikali 66,4, ini menjadi min 33,2. Min delta H4 yang sudah kita hitung di soal sebelumnya ya. Nah, ini adalah delta H4 ya, 81,6. Jadi minus 81,6. Nah, seperti itu ya. Jadi ini hasilnya adalah, ini kita coret saja. Nah, jadi delta H reaksinya min 33,2 ditambah min 81,6, hasilnya minus 114,8 kilojoule per mol. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang C. Kemudian soal yang C yang ditanyakan adalah delta G reaksi tersebut adalah, nah tadi kan rumus delta H reaksinya kan min delta H2 ditambah min delta H4. Maka rumus delta G-nya juga akan sama ya. Jadi delta G untuk mencari reaksi yang ini, rumusnya sama. Jadi delta G reaksi sama dengan min setengah dari delta G2 ditambah min delta G4. Nah, tapi kita belum tahu nih delta G4-nya berapa, gitu kan? Kita kembali lagi ke soal yang A. Untuk mencari delta H yang untuk mencari delta H reaksi 4, kita menjumlahkan delta H reaksi 1 ditambah delta H reaksi 5. Maka untuk mencari delta G-nya, caranya sama. Delta G reaksi 1 ditambah delta G reaksi yang kelima. Delta G reaksi 1, 175,2. Delta G reaksi 5, min 71,5. Jadi delta G reaksi 4, ya, delta G04 adalah 103,7 kilojoule per mol. Nah, seperti itu. Kemudian nilai delta G04 ini kita manfaatkan untuk menghitung delta G reaksi yang diinginkan. Oke? Jadi min setengah dari delta G2, 102,6, ditambah delta G04, ya, tadi 103,7. Jadi min 103,7. Oke, jadi ini kalau kita hitung hasilnya minus 155 kilojoule per mol. Ini adalah delta G0 dari reaksi yang diinginkan. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang bagian D. Nah, bagian D yang ditanya adalah delta S alam semesta. Nah, untuk menghitung delta S alam semesta, kita perlu tahu dulu delta S sistem. Jadi kita hitung dulu delta S sistem. Jadi hitung delta S sistem dan delta S lingkungan ya. Nah, delta L sistem itu bisa kita hitung menggunakan persamaan berikut. Jadi delta G0 sistem sama dengan delta H sistem dikurang T delta S sistem. Nah, kita hitung delta S-nya. Maka delta S sistem sama dengan delta H sistem dikurang delta gain sistem dibagi T. Oke, kita masukin datanya. Delta H sistem yang tadi kita hitung, yang ini, ya, 114,8. Oke, sebentar. 100 minus 114,8 dikurang delta G sistemnya
minus 155. T-nya ubah dalam Kelvin ya. Jadi 25 derajat Celcius menjadi 298. Maka kita peroleh delta S sistemnya adalah positif 0,1349 kilojoule per mol. Yang ditanyakan satuannya joule per mol Kelvin ya. Oh, kilojoule per mol Kelvin ini ya. Sorry, Kelvin. Kita ubah menjadi joule, maka hasilnya menjadi 134,9 joule per mol Kelvin. Oke, seperti itu. Itu untuk delta S sistemnya. Selanjutnya kita harus hitung delta S lingkungan. Untuk menghitung delta S lingkungan, kita bisa menggunakan persamaan berikut. Jadi, hitung delta S lingkungan. Nah, delta S lingkungan, rumusnya adalah minus delta H sistem dibagi T. Oke, jadi ini minus delta H sistemnya adalah delta H yang sudah kita hitung tadi, minus 114,8, minus 114,8, T-nya 298. Jadi ini kita peroleh delta S lingkungannya adalah 0,3582. 0,3, sorry, kebalik ya, 0,3852. Oke, ini satuannya kilojoule per mol Kelvin. Berarti kalau kita ubah menjadi joule, ini jadi 385,2 joule per mol Kelvin. Nah, yang ditanya adalah delta S alam semesta, berarti delta S alam semesta adalah delta S. Delta S alam semesta adalah penjumlahan dari delta S sistem ditambah delta S lingkungan. Delta S sistem ditambah delta S lingkungan. Nah, jadi ini 134,9 ditambah 385,2, hasilnya 520,1 joule per mol Kelvin. Seperti itu. Oke, jadi delta S-nya positif ya, hasil akhirnya. Oke, seperti itu caranya. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang E. Nilai tetapan kesetimbangan reaksi tersebut pada suhu 25 derajat Celcius adalah, oke, di sini untuk menghitung tetapan kesetimbangannya, kita menggunakan persamaan delta G0 sama dengan min RT ln K. Jadi bisa kita hitung K sama dengan eksponensial minus delta G0 dibagi RT. Nah, jadi di sini eksponensial minus delta G0-nya tadi min 155 kilojoule, kita ubah menjadi joule, jadi minus 155.000 joule. Kemudian R-nya 8,314 dan suhunya 298. Jadi tetapan kesetimbangannya kita peroleh sebesar 1,48 dikali 10 pangkat 27. Seperti itu. Selanjutnya, kita bahas soal yang F dan G. Soal yang F ini berkaitan dengan reaksi antara N2 dan O2
di dalam sebuah wadah berukuran 10 liter dan tekanan totalnya pada saat sebelum reaksi adalah 10 atm dan dibiarkan mencapai kesetimbangan pada suhu 25 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi adalah kebalikan dari reaksi sebelumnya, yaitu 3/2 N2 gas menjadi tambah 3/2 O2 gas menjadi N2O gas ditambah NO2 gas. Tetapan kesetimbangannya adalah 1 per tetapan kesetimbangan yang sebelumnya. Jadi 1 per 1,48 kali 10 pangkat 27. Jadi ini hasilnya 6,76 dikali 10 pangkat minus 28. Kemudian kita pakai mula-mula bereaksi setimbang. Nah, pada saat awal N2-nya tekanannya 8 atm, ya, 80% dikali 10 atm. Tekanan O2-nya 2 atm, dan tekanan N2O dan NO2 pada saat awal belum ada. Kita misalkan N2 yang bereaksi 3/2X, O2 yang bereaksi juga 3/2X, disesuaikan dengan koefisiennya ya. Kemudian N2O dan NO2 yang terbentuk masing-masing X. Berarti tekanan N2 pada saat setimbang adalah 8 dikurang 3/2X. Tekanan O2-nya 2 dikurang 3/2X. Tekanan N2O-nya X dan NO2-nya juga X. Karena tetapan kesetimbangannya sangat kecil, maka nilai X yang dihasilkan, ya, nilai X atau jumlah reaktan yang bereaksi juga kecil ya. Jadi tekanan N2 relatif tidak berubah. Jadi tekanan N2 masih 8 atm, tekanan O2 juga 2 dikurang min 3/2X tetap sama dengan 2 karena X-nya kecil. Maka tetapan kesetimbangannya di sini kan 6,76 dikali 10 pangkat minus 28. Ini sama dengan X dikali X atau X pangkat 2 dibagi 8 pangkat 3/2 dikali 2 pangkat 3/2. Jadi kalau kita hitung nilai X-nya sama dengan tekanan N2O, hasilnya adalah 2,08 dikali 10 pangkat minus 13 atm. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah fraksi mol dari N2O. Maka fraksi mol N2O adalah tekanan N2O dibagi tekanan total. Tekanan N2O-nya 2,08 dikali 10 pangkat min 13. Tekanan totalnya tekanan N2 ditambah tekanan O2 ditambah tekanan N2O ditambah tekanan NO2. Karena nilai X-nya kecil, maka tekanan totalnya nanti sama dengan 10 atm gitu ya. Maka fraksi mol N2O-nya adalah 2,08 dikali 10 pangkat min 14. Ini adalah fraksi mol dari N2O saat kesetimbangan tercapai. Selanjutnya, soal yang G, peningkatan suhu mengakibatkan, nah di sini berkaitan dengan pergeseran kesetimbangan, maka reaksi N2 tambah O2 menjadi N2O tambah NO2 di sini, delta H-nya adalah kebalikan dari delta H reaksi sebelumnya. Nah, delta H reaksi sebelumnya, kalau kita lihat di sini, delta H-nya negatif ya, minus 114,8. Nah, karena ini reaksinya dibalik, maka delta H-nya menjadi positif 114,8.
kilojoule per mol. Kemudian karena reaksinya dipanaskan atau suhu reaksinya dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Ya. Untuk reaksi endotermik, delta H positif, ketika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Hal ini menyebabkan jumlah produk, dalam hal ini N2O dan NO2 akan bertambah. Maka jawaban yang tepat adalah yang opsi ketiga, di mana fraksi mol N2O dan NO2 bertambah. Oke, sekian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.